Presentasi berikutnya akan diberikan oleh juara 2 kompetisi AUFP 2021 FIB Indonesia dengan nama Saudara Patrick Nicholas Hadinata dari Universitas Katolik Parahyangan dengan judul Deteksi dan Pengukuran Retak pada Permukaan Beton menggunakan Convolutional Neural Network dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Joni Simanta. Bapak Dr. Insinyur Joni Simanta MT. Kepada Saudara Patrick, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Izinkan saya langsung saja share screen. Ya, silahkan. Oke, apa sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat, silahkan. Oke, mungkin sebelumnya, selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman panitia dan partisipan sekalian. Juga terutama kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Joni Simanta, karena berkat beliau saya didukung sepenuhnya untuk mengeksplor topik ini sejauh-jauhnya pada skripsi saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Patrick Nicholas Dinata ya, dari Universitas Katolik Parahyangan, dan pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan brief description dari skripsi saya. Jadi, skripsi saya berjudul Crack Detection and Measurement on Concrete Surfaces Using Convolutional Neural Network. Background dari research ini adalah seperti yang kita tahu bahwa infrastruktur tentu perlu dimonitor untuk kerusakan, dan salah satunya meliputi crack detection, dan sampai sekarang bisa dibilang secara mayoritas crack detection itu masih dilakukan secara manual dan tentu memiliki banyak limitasi, terutama dari human resource, operationnya juga sangat mahal, dan safety, kemudian yang terutama dia bersifat subjektif. Nah, kemudian oleh karena itu, terdapat metode yang dikembangkan, yaitu menggunakan image processing technique. Nah, namun traditional image processing technique bisa dibilang memiliki banyak sekali limitasi ya. Dia filteringnya bersifat linear, dan dia kuncinya tidak adaptif. Dia tidak adaptif terhadap light interference, noise, dan banyak sekali. Oleh karena itu, terdapat suatu ide gimana kalau image processing technique ini kita gabungkan dengan AI, atau artificial intelligence gitu. Mungkin sebelum saya lanjut lagi, saya akan sedikit menjelaskan tentang AI itu apa sih gitu. Nah, jadi AI atau artificial intelligence, atau mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar ada istilah machine learning, deep learning. Nah, jadi AI itu adalah kemampuan komputer untuk meniru sifat-sifat yang ada pada diri manusia ya. Dan kemudian ada juga bagian dari machine learning, yaitu bagian dari AI yaitu machine learning, di mana merupakan kemampuan komputer untuk belajar sesuatu tanpa diprogram secara langsung. Nah, kemudian ada juga bagian dari kemampuan machine learning yaitu deep learning, di mana deep learning itu merupakan kemampuan komputer untuk mempelajari pola dari suatu data atau pattern recognition ya, bisa dibilang. Nah, bedanya apa sih machine learning dengan traditional programming? Pada traditional programming, kita akan coding tentu, misalnya kita coding Y sama dengan fx plus epsilon, kemudian kita masuk inputnya, dia komputasi akan keluar output Y gitu. Pada machine learning beda, kita kasih input X, kita kasih jawabannya juga, kemudian komputer akan mempelajari hubungan apa antara X dan Y gitu. Jadi kuncinya adalah mencari hubungan dari suatu data gitu. Dan aplikasi di civil engineering itu sudah banyak sekali. Contohnya bisa mengestimasi kondisi dari infrastruktur misalnya, dan juga bisa untuk memprediksi performa masa depan dari suatu material misalnya. Contohnya adalah ini steel corrosion prediction menggunakan generative adversarial network misalnya. Kenapa sih machine learning gitu? Misalnya kita ada satu pertanyaan simple aja dari dulu. Ini adalah satu pertanyaan yang dari dulu selalu dipertanyakan oleh machine learning engineer gitu. Gimana kita membuat program untuk membedakan anjing dan kucing. Nah, pertanyaannya kalau kita dengan mathematical programming yang tradisional, kan hanya seperti ini gitu, if this then that gitu. Tapi masalahnya mathematical description dari anjing dan kucing itu apa gitu. Nah, itu sangat susah untuk di-define. Oleh karena itu idenya gimana kita kumpulkan 1000 foto kucing dan 1000 foto anjing, kita biarkan komputer belajar melalui proses stokastik gitu. Dan kemudian
komputer akan mempelajari garis regresi pembedanya antara anjing dan kucing hanya dari gambar gitu. Nah, oleh karena itu muncul ide yang namanya AI. Nah, jadi AI itu bersumber asalnya tuh dari otak manusia. Jadi idenya untuk meniru otak manusia, di mana pada otak manusia kan terdapat hubungan neuron ya, dan kemudian dimodelkan secara matematika menjadi artificial neural network. Nah, terdapat suatu jenis artificial neural network yang secara khusus didesain untuk menganalisis data gambar. Namanya adalah convolutional neural network atau CNN. Biasanya orang lebih nyaman sebut CNN saja gitu. Dan aplikasinya sudah banyak sekali. Contohnya untuk klasifikasi. Contohnya ini gambar apa? Ini gambar mobil gitu. Classification and lokalisasi namanya object detection. Kemudian ini adalah yang saya pakai pada skripsi saya, yaitu image segmentation atau lokalisasi tingkat pixel bisa dibilang. Oke. Nah, problem statement-nya adalah, jadi saya di skripsi ini akan menggunakan CNN yang mengoutput semantic image segmentation gitu. Nah, pertanyaannya adalah banyak sekali arsitektur CNN gitu yang sudah dipublish oleh researcher. Nah, pertanyaannya adalah CNN arsitektur mana sih yang terbaik untuk deteksi retak gitu. Dan contohnya ada dua ini salah satu dua yang sangat banyak digunakan dan salah satu yang terbaik juga, UNet dan DeepLab. Akan saya coba untuk mendeteksi retak. Nah, kemudian seperti cara otak manusia bekerja ya, AI itu membutuhkan banyak training data. Dan karena karakter AI itu, neural network itu karakternya tuh polinomial secara matematika. Jadi tentu sangat berpengaruh training data terhadap outputnya gitu. Jadi makanya training dataset akan determine testing performance dari AI juga gitu. Nah, ini contoh ilustrasinya gimana kalau dataset kita train AI-nya dengan dataset A contohnya. Kalau kita tes dengan muka beton yang hancur misalnya, dia akan menganggap semua ini retak. Tapi contohnya kalau kita train dengan dataset yang permukaannya banyak agregat misalnya, kita tes dengan dataset yang permukaannya mulus, dia akan bisa gitu contohnya. Jadi this research juga aim untuk mempelajari gimana training data itu mempengaruhi testing performance-nya gitu. So research goal-nya sangat simple, untuk membuat CNN program untuk mendeteksi retak pada permukaan beton menggunakan UNet dan DeepLab architecture. Kemudian kita benchmark UNet dan DeepLab-nya, mana yang lebih baik gitu. Dan kemudian kita pelajari gimana training data itu mempengaruhi testing performance dari neural network. Kemudian saya juga akan mencari hyperparameter combination yang paling baik pada machine learning task kali ini. Jadi hyperparameter itu intinya hanya suatu jenis angka yang bisa kita otak-atik untuk bisa dibilang memaksimasi hasil pelatihan gitu. Kemudian yang terakhir saya akan membuat algoritma berdasarkan medial axis transform untuk mengukur panjang dan retak dari hasil segmentasi retak yang didapatkan gitu. Research method saya hanya dari book, paper, dan online learning platform, dan analytical study-nya saya menggunakan machine learning framework TensorFlow dan Keras yang berbasis bahasa pemrograman Python. Dan gimana sih cara neural network belajar gitu? Jadi neural network itu hanyalah sebuah fungsi, di mana fungsi tersebut bisa mengeluarkan hasil gitu. Hasil ini akan kita bandingkan sama jawaban yang sebenarnya, sehingga akan keluar sebuah error bisa dibilang. Dan hasil ini akan kita iterasi supaya error yang dihasilkan minimum gitu, menggunakan proses yang namanya gradient descent. Karena pada skripsi ini saya akan melakukan deteksi tingkat pixel, maka CNN itu harus kita susun menjadi sebuah struktur encoder-decoder. Nah, jadi saya ingin inputnya ini, hasilnya ini gitu. Nah, kita susun sebagai encoder-decoder, sangat simple, encoder di kiri, decoder di kanan. Tugas saya encoder untuk dimensionality reduction, supaya komputasinya cepat, dan dia utamanya untuk mengekstrak fitur dari retak. Kemudian decodernya, dia memperbesar ukuran gambar dari yang sudah dikecilkan tadi, dan mengeluarkan mapping pixel level gitu. Jadi contohnya ini UNet,
dari namanya aja UNet, bentuknya seperti huruf U, arsitekturnya. Contohnya ini encoder di sebelah kiri, terus decoder sebelah kanan, dan fitur utamanya apa sih? Mungkin untuk supaya teknis lebih lanjutnya bisa baca di papernya langsung. Tapi fitur utamanya adalah fitur concatenate di tengah-tengah sini. Nah, untuk deep lab sama juga, kira-kira encodernya di sini, decodernya di sini, dan fitur utamanya adalah modul ASPP di sini. Untuk lebih lanjutnya bisa dibaca langsung pada papernya juga. Nah, kemudian seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, membutuhkan AI itu membutuhkan training data. Nah, di sini saya punya 3 jenis dataset. Dataset pertama adalah dari yang sudah di dataset dari luar, jadi udah ada orang yang pernah bikin dataset untuk retak beton. Nah, namun karena saya melihat ada sebuah keterbatasan dari model ini, di mana retak-retak betonnya relatif simple, tidak ada void permukaan beton gitu. Nah, jadi saya buat suatu data baru yang memiliki void gitu. Ini 140 data saya buat sendiri, dan kemudian saya ingin tes juga gimana kalau dataset ini kita gabung gitu. Kita gabung total. Nah, apakah dataset ini bisa mengeliminasi kekurangan dari dataset yang eksternal tadi gitu. Ya, Mas Patrick, mohon maaf, waktunya 1 menit lagi ya. Mohon maaf, baik. Saya silakan. Oke, untuk hardware dan software saya menggunakan cloud computing, dan untuk software saya menggunakan tadi sudah disebutkan Keras dan TensorFlow. Dan data preprocessing-nya sangat simple, hanya resize dan normalize. Resize-nya saya menggunakan ukuran 256 x 256 pixel. Normalisasi dibagi pixel menjadi 255. Dibagi 255. Oke, dan ini hanya grafik trainingnya saja, training AI. Jadi kita bisa lihat bahwa performa AI itu semakin baik, dengan semakin diiterasi dia semakin baik. Ini UNet dengan dataset eksternal, kemudian ini UNet dilatih dengan dataset internal, ini UNet dilatih dengan dataset yang hybrid, kemudian ini yang sama tapi untuk deep lab. Oke, itu saja, dan ini adalah hasilnya. Yang kiri adalah hasil hyperparameter yang optimal, dan yang kanan nih hasil performa pelatihannya. Untuk simplifikasi kita lihat nilai F1 saja. Dari nilai F1 kita bisa lihat bahwa UNet itu lebih baik dari deep lab. Tidak signifikan, tapi kita bisa melihat dia konsisten selalu lebih baik gitu. Dan performance testnya, jadi kalau UNet kita latih dengan dataset internal, dia tidak bisa membedakan void dengan retak gitu. Kemudian kalau kita latih dengan yang dataset internal, dia bisa tapi terdapat problem generalisasi. Jadi dari retak-retak yang tipis terkadang dia susah deteksi gitu. Kemudian jika digabungkan maka jadi hasilnya jadi baik. Berikut juga untuk deep lab sama semua. Ini perbandingan UNet dan deep lab. UNet bisa mendeteksi retak lebih tipis. Kemudian ini adalah hasil, bisa dibilang ini adalah hasil perhitungan lebar dan panjang retak dari media access transform. Jadi kesimpulannya, UNet dan deep lab bisa mendeteksi retak. Kemudian UNet lebih bagus dari deep lab, itu saja. Kemudian training data sangat mempengaruhi performa. Dan 2, penggunaan dataset internal dia menunjukkan bahwa dia bisa membedakan retak dan void gitu. Ini berikut adalah optimal learning rate-nya, hyperparameternya. Dan media access transform bisa mengukur panjang dan lebar retak secara akurat. Oke, dan jadi further recommendation-nya, creation of training dataset containing more complex scenarios dibutuhkan untuk mengakselerasi implementasi. Kemudian bisa juga digunakan depth sensing tool seperti LiDAR misalnya untuk konversi pixel unit ke milimeter. Further studies adalah multi-class classification untuk membedakan crack, void, dan spalling. Dan hasil ini sudah dipublikasi pada 2 jurnal tersebut. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Patrick, mohon maaf memang harus saya cut karena keterbatasan waktu bersama gitu ya, dan juga mungkin untuk Bapak Ibu peserta silahkan, mungkin saya sedikit reminder jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat dan mungkin bisa langsung dibaca oleh para finalis seperti itu.